Baik, untuk siang ini izinkan saya untuk sharing tentang hospital disaster plan ya, sesuai dengan topik dan sesuai dengan kompetensi dan memang saya bekerja di bidang pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Jadi akan saya share, mudah-mudahan ini bisa improve untuk kita semua dan khusus untuk saya sendiri. Baik, ini data saya. Ya. Oke, saya bekerja di bidang kesehatan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ya. Ini kompetensi saya. Ya, untuk nanti kalau tanya jawab silakan. Kalau mungkin di sini waktu nggak cukup, teman-teman bisa email ataupun apa WA seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam kebencanaan ya khususnya di rumah sakit itu ada, kenapa sih rumah sakit ini sangat penting? Karena rumah sakit adalah salah satu institusi yang pertama akan terkena dampak ya setelah terjadinya bencana itu. Baik bencana alam ya di sini ataupun bencana buatan manusia gitu. Ini karena banyaknya, kenapa sih? Karena banyaknya permintaan ya ataupun pelayanan yang harus diberikan secara uh, segera untuk mengenai beban yang nggak biasanya seperti itu ya. Misal kunjungannya biasa sehari mungkin 300, 500, tiba-tiba ada bencana, pada saat itu datang ada 300 orang di luar pasien yang normal seperti itu. Itu akan membuat chaos juga untuk pelayanan. Ya. Jadi hal ini mengharuskan ya adanya rencana, ada di poin di sini ya, poin di 3 di rekening ini ya. Ada rencana tentang manajemen bencana yang terdokumentasi dengan baik dan teruji di setiap rumah sakit seperti itu. Dan ini sudah jadi standarnya di rumah sakit di Indonesia, teman-teman. Kenapa sih seperti ini? Karena ini adalah untuk meningkatkan gitu ya kesiapsiagaan rumah sakit ya dalam menghadapi korban massal ya, dan rumah sakit terus fokus ya untuk memasukkan dalam perencanaan internalnya dan tingkat pengaruhnya di masyarakat. Nah, ini satu tahapan tentang disaster plan ya atau HDP seperti itu. Jadi ada perencanaan ya, bencana rumah sakit ya. Bencana itu ada terbagi, misalnya contohnya ada bencana alam ya, seperti ini ada bencana alam, kemudian adanya insiden terorisme seperti itu, ada ledakan bom atau serangan yang tidak terduga, ada tumpahan bahan biologi, bahan kimia, nuklir ataupun radiologi, ataupun bahan peledak. Nih, kemarin 2023 kita sempat tahu ada kasus ledakan ya di Pertamina di Pelumpang. Wah, itu kita rumah sakit se-Jakarta terus siaga itu ya, mensupport kasus kebencanaan tersebut. Kemudian perlu adanya kolaborasi nih, karena nggak mungkin satu rumah sakit bisa menanggulangi sekian banyak ya. Karena kita tahu berapa sih jumlah bed di IGD, berapa sih jumlah dokter, berapa nakes yang standby pada saat shift itu ya. Walaupun bednya paling 10, kan dokter satu ya, dokter satu, perawatan mungkin 3 atau 4. Kalau ada 20 orang datang, wah itu pasti ya akan sangat terkendali kalau tidak disiapkan ya. Jadi perlu adanya tempat misalnya pendirian perawatan ya. Kalau perlu ada disiapkan bed khusus atau ada dibuka tenda seperti itu. Dan juga adanya pelatihan klinis nih dalam pengelolaan paparan penyakit menular ya. Kemarin kita tahu waktu COVID ya, sampai kita itu membuka tenda ya, karena kita nggak punya tenda lapangan, kita kerjasama dengan pihak TNI Polri, pinjam Pak tendanya, kita bikin surat ya, kerjasama dikasih tenda peleton ya, kita buat di depan seperti itu. Karena waktu itu semua banyak sekali ya, kita pun kekurangan ya, bed tidak bisa ya, kita pinjam tenda peleton, kita pinjam LBED-nya, kita pinjam semuanya seperti itu. Karena memang nggak tertangani. Kemudian untuk bahaya-bahaya kimia, ya bahaya nuklir, nah ini pasti akan banyak berkunjung ke rumah sakit. Kemudian perlunya ada latihan dari aspek-aspek rencana tanggap darurat, serta peralatan nih. Ya, karena saya katakan peralatan kita berapa sih? Ya tiba-tiba kita brek gitu kan. Kalau mungkin datang satu-satu bisa dikendalikan, tapi kalau datang tiba-tiba 50 orang, 20 orang, wah
sedangkan kondisi mereka, nah itu perlu diatur ya. Jadi harus disiapkan juga tempat tidurnya, kan keberadaannya diatur di rumah sakit ya. Jadi ini adalah kita harus membuat tim bersama ya, teamwork bersama di secara internal dan eksternal. Ini contoh ya waktu kemarin di Pelumpang ya, gimana kita teman-teman di bidang kesehatan nih sibuk ya dibantu pihak kepolisian, Tagana seperti itu ya di IGD ya. Jadi perlu ada rencana tanggap darurat rumah sakit yang harus terus dievaluasi ya. Terus terang waktu kejadian di Pelumpang itu kita tidak membayangkan, saya pun tidak membayangkan sebagai orang K3 di rumah sakit bisa terjadi seperti itu gitu, benar-benar out of the box ya. Di pembelajaran dari itu ya kita membuat, wah ternyata kita harus siap nih, seperti kalau ada luka bakar seperti apa ya. Jadi itu ada satu bahan untuk evaluasi kita ya. Jadi memang itu di luar prediksi ya. Kalau kebakaran banjir kita udah udah membuat planning dan latihan. Tapi kalau tiba-tiba tempat penimbunan bahan bakar meledak sebanyak itu udah mengenai warga, wah memang belum pernah ya, gitu seperti itu. Dan ini butuhnya juga ada lembaga eksternal nih. Jadi lembaga eksternal terutama Kementerian Kesehatan ya atau Departemen Kesehatan ya, masyarakat ya, layanan medis darurat, pemadam kebakaran, kemudian lembaga hukum ya dari kepolisian, dari TNI ya. Jadi dibutuhkan ya rumah sakit memiliki ketersediaan yang memadai untuk pakaian juga ya, pakaian pelindung. Waktu itu kita juga habis ya. Pakaian-pakaiannya yang ya stoknya hanya biasa stok 10, tiba-tiba terus ngebongkar gudang. Karena kan dikunci ya kan, orang gudang kan pulang gitu, nah, bongkar terpaksa, kalau nggak APD nggak ada seperti itu ya. Stoknya kan habis ya. Nah kita harus siapkan juga nih, artinya ada persediaan, karena memang di luar ya, di luar perencanaan. Dan yang jadi masalah kunci adalah perlunya latihan di tingkat rumah sakit ya, untuk sistem komando, insiden seperti apa, prosedurnya seperti apa, kemudian mengelola sumber daya nih, diatur, bagaimana mengaturnya ya. Karena tidak semua orang terlatih dan tidak semua siap ya. Mungkin yang kemarin latihan sekarang orang dipindah ya. Datang orang baru lagi yang belum latihan, tiba-tiba dia menangani ya, pasti akan kebingungan, apalagi kalau pasiennya mungkin situasi tidak kondusif ya. Nah ini banyak pembelajaran dari kejadian disaster ya. Di dalam undang-undang ya, kita tahu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 yang diatur di pasal 2 bahwa keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di udara, yang berada di, jadi ini dasarnya ya untuk keselamatan kerja kita juga ya. Jadi jangan sampai kita menolong dalam keadaan panik, kita pun malah ya terkena, keselamatan kita juga terancam. Kemudian ketentuan tempat kerja juga seperti apa ya, misalnya ya tentang penggunaan mesin, pesawat, alat perkakas, ini diatur di pasal 2-nya ya, di ayat 1 maupun di ayat 2. Di pasal 3 juga dikatakan tentang keselamatan kerja ya, syarat-syarat mencegah ya. Kita itu tetap harus mencegah dan mengurangi kecelakaan ya. Ingat, jangan penolong yang jadi nanti akhirnya tolong ya. Istilah kalau SAR tuh, orang SAR malah disarnya seperti itu. Jadi kita harus bisa ya, sepanik apapun, seheboh apapun kita harus bisa mengendalikannya. Kemudian mencegah, mengurangi ya, dan memadamkan kalau kebakaran bila terjadi kebakaran ya. Kemudian mencegah, mengurangi bahaya ledakan nih. Kemarin ada ledakan ya, ada rumah sakit di daerah Sumatera Barat ya, ledakan seperti apa ya. Kemudian beri kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Jadi kalau gimana nih jalan-jalannya, jalur evakuasinya, kejadian berbahaya seperti apa, paham nggak kita ya gitu. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit ya, kita belajar dari kasusnya COVID ya, penyakit itu betul-betul kita terdadak dan kita memang tidak siap ya. Bidang kesehatan banyak belajar waktu COVID ya, kita tidak siap untuk hal itu ya. Dan tidak pernah terbayangkan ya itu bisa muncul ya setelah hampir 100 tahun yang lalu. Dan kita harus di poin A mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan ya, termasuk bangunan juga, karena kalau bangunan kita pun tidak aman ya, kita baru tahu kemarin ya ada gempa yang menyusul di daerah Jawa Timur, di Tuban, itu juga berdampak ya teman-teman. Pada bangunan tempat teman-teman kita di kesehatan bekerja. Lalu apa sih definisi dari bencana ya? Di undang-undang ini dikatakan ya, ada di penjelasan di pasal 109. Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam ya, kata kunci mengancam
dan mengganggu kehidupan ya dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam ya maupun faktor yang manusia nih ya. Bisa bencana gempa bumi, kebakaran, ledakan seperti di Undang-Undang juga ada di 70 ya. Jadi ini dasarnya nih yang dimaksud bencana di definisi dari saya acu dari Undang-Undang nomor 17 ya. Yang mengakibatkan timbulnya korban manusia ya, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologisnya. Nah, kalau rumah sakit ada definisinya adalah fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan, ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, kemudian dan paliatif, dan menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kata gawat darurat ini adalah bagian dari kebencanaan, ya. Jadi rumah sakit yang harus siap karena dia ada unit namanya unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat seperti itu. Dia ada garda terdepan untuk menghandle kebencanaan ya. Di Undang-Undang Nomor 17 ini ya di bab 5 tentang upaya kesehatan di pasal 2 tentang bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan itu meliputi ya dari poin A sampai dengan di poin P dibahas tentang di P tentang kesehatan bencana. Jadi di sini ada pasal sendiri teman-teman. Jadi ada dasarnya. Jadi Kemenkes dan Indonesia belajar dari kasus COVID. Jadi dia sekarang ada tentang kesehatan bencana. Ya, jadi memang lebih fokus dulu di undang-undang lama, undang-undang 44 2019 itu tentang rumah sakit itu belum masuk, tentang kesehatan belum masuk ya, gitu. Atau masuk masih terpisah undang-undangnya tentang kesehatan bencana ya seperti itu. Nah sekarang masuk semuanya di dalam undang-undang kesehatan ya. Dan di pasal 109 ya, jadi disebut dengan kesehatan bencana itu yang bertanggung jawab di sini dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Jadi bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, pelayanan kesehatan dan pada bencana secara menyeluruh. Jadi ya, ini yang bertanggung jawab nih di undang-undangnya. Untuk pelayanan kesehatan pada bencana pada ayat 1 meliputi apa saja sih? Pertama, adanya perencanaan kesehatan pra bencana ya sebelumnya artinya ini gunanya pembuatan hospital disaster plan. Jadi kesehatan pra bencana gimana persiapannya ya. Kemudian pelayanan kesehatan pada saat bencana. Nih, pada saat terjadi bencana apa yang kita lakukan? Ya, gimana kesiapan kita? Kemudian pada saat pasca setelah bencana apa? Apakah trauma healingnya? Apakah rehabilitasinya? Nah, ini masuk dalam ketiga tahapan. Jadi dari pra ya kemudian saat bencana, kemudian pasca bencana ya 3 proses ya. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan dari 3 hal ini adalah pertama menyelamatkan nyawa itu dulu ya, menyelamatkan nyawa. Satu, mencegah disabilitas ya, dan memastikan pelayanan juga esensial nih. Nih jangan lupa ya, kita menolong nyawa orang selamat ya, kemudian disabilitasnya terjaga, ternyata pelayanan kesehatan kita ya nggak esensial juga nih, karena tetap bisa berjalan ya. Ini yang sulitnya di poin ketiga ini nih. Oke kita selamat, tapi kita siap nggak rumah sakitnya ya? Dengan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. Nah ini kita semuanya tetap harus walaupun sibuk apapun, sekeras apapun ya, disaster, kita tetap harus bisa memberikan standar pelayanan minimal. Ini ada standarnya ya. Jadi pelayanan kesehatan bencana ya melibatkan seluruh sumber daya nih. Manusia yang terlatih baik dari pusat, pemerintah dan masyarakat. Nah, dilibatkan di sini kata-kata masyarakat. Jadi silakan ya dari relawan, dari manapun untuk mensupport karena nggak mungkin rumah sakit bekerja sendiri ya dari pihak yang misalnya kita nggak mungkin dalam itu misalnya jemput kirim ambulan lagi kalau di rumah sakit pun sudah penuh berarti jadi butuh bantuan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat. Kemudian di pasal 11 yang kita bahas ya karena di 1110 itu bahas tentang bantuan dari luar negeri ya. Di pasal 111 ya, jadi dalam keadaan darurat setiap Fasiankes ya baik pusat di sini ya, baik pusat ya maupun pemerintah daerah ya wajib memberikan pelayanan nih. Jadi kata-katanya wajib. Jadi tidak ada Fasiankes ya menolak
dalam keadaan bencana. Jadi kalau ada apa bencana, bawa dulu aja, pasti dibantu. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, datang ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit, bila terjadi bencana, pasti akan dibantu karena dijamin oleh undang-undang. Ya, kenapa sih? Karena tujuan adalah untuk penyelamatan nyawa nih, mencegah disabilitas dan kepentingan terbaik bagi pasien. Ini kata-katanya, bagus sekali. Arti terbaik ya. Kita akan berikan terbaik ya pelayanan kesehatan untuk uh, kepada pasien ya. Kalau memang rumah sakit nggak mampu, pasti akan dirujuk ya. Jadi ikuti prosedur yang diberikan oleh pihak rumah sakitnya. Di bagian keduanya di Fasiankes juga ya ada kalimat nih dilarang menolak. Jadi nggak ada tuh misalnya, wah kita nggak bisa nolak ya, nggak boleh masuk, nggak bisa. Terima. Ini kata kunci. Jadi silakan masyarakat semuanya kalau memang terjadi bencana datang ke pusat layanan kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit untuk meminta ya pertolongan dan tidak akan diminta uang muka di sini. Jadi nggak usah mikir, gimana nih nggak ada uang, datang dulu aja, kita selamatkan ya teman-teman semuanya. Di pasal 112 juga ya menjamin. Nah ini juga artinya, nakes juga nggak usah khawatir nih. Nanti, saya nolong, nanti kalau salah saya dituntut dong. Enggak. Jadi nakes aman di pasal 112. Jadi pemerintah, jadi pusat maupun Pemda menjamin perlindungan hukum nih bagi setiap orang dan Fasiankes yang memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya karena banyaknya mungkin ada yang nggak sesuai seperti itu, nggak adekuat pada pengobatannya, itu dijamin ya. Jadi para teman-teman saya silakan kita membantu karena dijamin oleh undang-undang ada di pasal 112. Tolong dulu ya. Karena dijamin semuanya ya. Dan nanti diatur nih ya. Kita tinggal nunggu nih aturan turunannya, PP-nya nih ya. Nanti PP-nya dikeluarkan mungkin karena ini tenggat waktunya 1 tahun ya setelah ini keluar, pasti keluar ya. Tentang peraturan tentang kesehatan bencana. Nah ini kasus waktu kemarin nih ya di Rumah Sakit Mulai Sehari di Tugu Utara ya, Jakarta Utara ya. IGD-nya banyak banget nih kita ya, teman-teman saya di sini ya, sangat-sangat sibuk ya. Kenapa sih? Karena di undang-undang ini ada nih ya 17 dan di pasal 189 setiap rumah sakit mempunyai kewajiban, katakanlah kewajiban. Jadi kita nggak bisa nolak karena kalimatnya wajib ya berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana ya. Tapi ada kalimatnya tambahan nih, sesuai dengan kemampuannya ya. Karena waktu itu saking banyaknya, jadi dia hanya bisa menangani sekitar 10-15, sisanya ditolong dulu, distabilkan pasien, kemudian kita rujuk karena tingkat luka bakarnya tinggi ya. Rujukan waktu itu salah ke Pertamina, Rumah Sakit Polri, Fatmawati, karena mereka yang punya unit luka bakar ya, seperti itu teman-teman. Ya, tapi pertama diterima dulu di Koja, di Mulyasari, kemudian di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta Utara tuh ya, seperti itu. Karena kita pun peduli waktu itu ya. Jadi kita udah di hotline, di calling semua, siap siaga, siap mensupport, siap kebutuhannya. Nah ini di pasal masih 89 di poin F. Jadi rumah sakit juga wajib ya melaksanakan fungsi sosial. Jadi fungsinya nih ada kalimatnya di pelayanan bagi korban bencana ya. Dan ini dibuktikan waktu itu kepala dinasnya ya menyiagakan semua rumah sakit di Jakarta Utara nih untuk korban kebakaran di Depo Pelumpang ya. Ini kejadiannya bulan Maret ya teman-teman. Jadi kepala dinas ya Ibu Widya Stuti ya, Dr. Widya Stuti calling itu semuanya ke direktur. Dok siap siaga semua, dok support siap gitu, seperti itu ya. Dan rujukannya kalau tepat dokter nggak mampu, rujuk dikasih di RSCM ya, nih termasuk Polri, Pertamina karena mereka yang punya unit luka bakar ya teman-teman. Jadi di Jakarta waktu itu siap semua ya di calling ya. Artinya kita siap support rumah sakit kalau memang nggak mampu kita bantu entah ambulannya, tenaga medis kita datang seperti itu. Jadi ini ya. Dan semua tetap dilakukan triase dulu nih. Nanti kita bahas tentang triase ya dengan prinsip kegawat daruratan ya yang sudah bisa pulang ya pulang. Tapi kalau memang butuh dirujuk kita rujuk ya. Waktu itu semuanya dikoordinasikan oleh kepala dinas Dr. Widya Stuti. Kemudian di pasal 189 di poin O, nah setiap rumah sakit wajib juga memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan bencana. Nih, jadi rumah sakit juga harus punya sistem teman-teman ya.
saya yakin lah semua pasti sudah terakreditasi semua rumah sakit kan, dan punya sistem penanggulangan bencana ya. Tinggal kita latih lagi. Nah, penjelasannya apa sih penanggulangan sistem ini? Pertama ya, rumah sakit itu dibangun setelah dilengkapi dengan sarana nih. Ada sarana, ada prasarananya dan alatnya yang difungsikan dan dipelihara ya untuk mencegah kebakaran ya dan bencana dengan terjaminnya keamanan, keselamatan dan kesehatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan rumah sakit. Artinya rumah sakit itu sudah didesain, dia sudah ada tim tanggap bencana untuk penanggulangan bencana ya, bencana apapun internal maupun eksternal ya. Tinggal tingkat responnya berapa kemampuannya ya. Nah, ini juga yang dimaksud dengan bencana adalah kesadaran pra bencana, saat bencana dan pasca bencana seperti itu. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi yang disiapkan adalah waktu pra bencana, adanya mitigasi risiko. Ini pasti semua teman-teman K3 pasti bisa membuatkan kira DC gitu kan, kita dibuatkan. Nah, itulah bagian salah satunya. Ya, karena memang itu kita dapat waktu di AK3 umum ya, di K3 rumah sakit pasti dapat ya, tentang pelajaran seperti ini. Jadi itu bagian. Jadi kita buat dulu dalam pra bencana. Kemudian siapkan juga sumber dayanya nih, sumber daya kesehatan. Artinya semua IGD, radiologi, rekam medis, security, tukang parkir, ya tukang ojek ke depan kita libatkan semua. Karena nggak mungkin ya. Bisa dibayangkan kalau 20 ambulans, 10 mobil masuk dalam parkir kita, taruh di mana tuh orang? Taruh parkir di mana ya kan? Yang ada bisa stuck seperti itu. Artinya ini perlu teamwork bareng ya. Nah, pada saat terjadi bencana, nah ini pembuktiannya dari hasil pelatihan, jadi hasil poin pra bencana. Responnya gimana nih? Siap nggak? Ini lagi-lagi terkadang memang ya kita siapkan orang kita latih ya udah pindah ya seperti itu ya, itulah tantangannya karena distandarkan minimal setahun 1 kali pelatihan ya. Nah di poin C juga tentang pascanya, apa yang dilakukan pascanya nih, baik secara fisik baik secara mental ya. Secara fisik artinya kita baru mungkin dokter-dokter untuk ortopedi seperti kalau memang ada fraktur, kemudian dari dokter kesehatan jiwa atau dari psikolog tentang mentalnya ya. Ini butuh waktu juga ya, orang menghilangkan trauma terhadap bencana yang dialaminya. Di dalam Permenkes 66 tahun 2016 tentang keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit ya. Rumah sakit ini khusus dia udah Permenkes sendiri ya di 66 ini. Di pasal 7 ya dibahas tentang pelaksanaan rencana K3 rumah sakit nih di ya meliputi kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Itu sudah siap nih. Jadi di Permenkes ini sudah dibahas ya. Jadi ini sebelum undang-undangnya, jadi tahun 2016 sudah pernah dibahas, dimunculkan tadi pasal 7 ya. Kemudian juga di pasal 11 juga ya tentang K3-nya nih. Jadi K3 rumah sakit meliputi apa saja nih? Ya dari poin A, B, C ada di poin H tentang kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan atau bencana. Nah, memang rumah sakit sudah siap ya, karena dia ada dalam standarnya. Jadi nggak ada kata tidak siap, ya tinggal tingkat kebiasaan dan nanti responsifnya, respon nggak dia atau nunggu instruksi. Nah itu di lapangan yang memang terkadang turun naik ya. Habis pelatihan 2-3 bulan ingat, besok lagi 6 bulan lupa lagi seperti itu. Nah ini butuh terus dan menerus ya untuk diingatkan lagi. Di pasal 19 juga nih dikatakan ya bahwa ke kondisi darurat atau bencana itu menimbulkan kerugian nih, baik kerugian fisik, materi, jiwa, mengganggu operasional, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam finansial, bisa rugi karena keuangan gitu, dan juga bisa merusak citra rumah sakit nih kalau rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi darurat atau bencana ya. Nah ini harus kita siapkan. Gimana nih? Artinya juga nggak bisa hanya K3 kerja. Harus ajak juga orang keuangan. Ini loh yang perlu disiapkan. Ajak juga orang logistik. Ya teman-teman, jadi nggak bisa. Logistik mesti tahu. Ikutin, libatin kalau dia drill ya. Ini loh Bu, stok obat harus siap. Ini loh Bu, kenapa saya minta alat
cadangan ini seperti ini, butuh ini alasannya seperti ini. Biar mereka tahu gitu. Karena kan mereka apa sih minta seperti ini kan jarang. Memang jarang begitu kejadian, kan nggak mungkin begitu kejadian beli. Kalau tokonya buka, ya kalau uangnya ada, ya kan seperti itu, ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita tersiapkan seperti itu, ajak mereka, ya. Karena kalau sampai nggak siap, lalu masuk ke medsos, cita jadi buruk ya rumah sakitnya, ya kan. Nanti rumah sakit XYZ tidak siap, nah itu jadi masalah. Ya, artinya kita tidak siap seperti itu. Ini contoh ya, ini teman saya di Sumatera Barat nih ya terjadi ledakan di rumah sakit Semen Padang, ya. Ini kejadiannya Januari ya kemarin ya. Ini karena masalah AC ya. Ini juga pembelajaran juga, artinya kita belajar dari kasus yang terjadi ya. Ternyata bisa seperti ini ya. Ini kalau tidak terkendali, tidak dipantau nih untuk K3 ya. Tentang pekerjaan yang beresiko ya. Walaupun kita tahu biasanya sudah ada PCRA-nya ya. Di rumah sakit ada nama PCRA, jadi Pre-Construction Risk Assessment. Bila ada pembangunan, renovasi, masang suatu hal yang baru, itu ada mitigasinya nama PCRA, yaitu ada pelatihan khususnya. Jadi kita buat itu kalau memang kerjaan berisiko ya dipantau teman-teman. Nah, ini karena mungkin kembali ini saya belum dapat informasi terakhir ya kondisi seperti apa ya. Jadi kalau sumber dari pihak polisian ada ledakan di rumah sakit karena instalasi AC sentral nih ya. Dugaan sementara seperti itu ya. Jadi mengakibatkan nama rumah sakitnya, kalau dibayangkan kondisi yang rusak seperti ini, ya ini sangat-sangat ya menyedihkan gitu ya. Artinya kita harus belajar lagi. Jadi tetap dimonitor ya. Jadi AC sentral pun bisa terjadi bencana juga. Ini juga masih di Padang ya. Bisa dibayangkan evakuasinya ya sampai di lapangan. Disiapkan ya ini walaupun ada titik kumpul satu atau dua, ya kadang-kadang titik kumpul dengan jumlah pasien dihitung cukup nggak seperti itu ya. Kalau semuanya, terus kalau yang lompat ada dari, masa ada videonya yang lompat dari sini ya. Untuk sabar Bu, dikasih bawain tangga. Orang kalau panik lompat jadi patah. Yang lompat juga bukan pasien lagi, pendamping pasien, pengunjung pasien ya. Itu jadi masalah lagi teman-teman ya. Jadi pengunjung pendamping pasien harus diedukasi ya untuk evakuasi kemana, arah evakuasinya ke bagian mana ya. Nah ini nih ya. Tapi udah dipastikan bukan ledakan, bukan tekanan teroris, tapi dicek ya, jadi aman. Ini jadi masalah ya tentang AC ya, instalasi AC. Kemudian di Permenkes 6 juga di pasal 19 ya, bahwa kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Nah, jadi apa? Pihak rumah sakit harus melakukan identifikasi risiko kondisi. Nah, di poin A. Di poin B-nya ada penilaian risiko kerentanan bencana nih ya. Kemudian adanya mapping risiko kondisi darurat apa sih, di mana sih? Kemudian pengendalian kondisi darurat atau bencana seperti apa? Gimana mengendalikan situasi kalau wah orang kan banyak tuh. Harus ada orang leader yang berani tampil ke depan, ikuti arah seperti itu. Mesti jelas strukturnya. Kalau enggak, kalau direktur ada di tempat, kalau direktur di luar kota atau pada saat malam hari, pasti nggak ada direktur kan? Yang ada siapa? Yang tertinggi level siapa? Ya biasanya diangkat dokter jaga ya, karena yang standby terjaga satu. Dia bisa diangkat langsung menjadi penanggung jawab ya seperti itu. K3 pun kadang-kadang kan nggak ada kan malam. K3 pulang kan office hour dia kerja juga. Dia siapa yang siap? Artinya nggak bisa dibebankan juga kepada K3 ya. Kalau office hour dia ada, kalau pada sore hari atau malam mesti ada orang yang bisa tampil ke depan mengendalikan dan memimpin. Dan di poin E adalah simulasi nih, ya, simulasi keadaan darurat ya. Ini juga ya ada pedomannya, di pasal ini dikatakan pedoman, ada bentuk tim tanggap darurat, menyusun SPO, seperti itu ya, tanggap darurat ya, ada dia di Permenkes di pasal 19-nya. Kemudian sama, simulasi ya, diperlukan simulasi kondisi darurat ya, analisa risiko kerentanan bencana nih ya, sini. Di dalam STARKES ya, standar akreditasi rumah sakit ya, di Permenkes ya, 112 ya, standarnya ada nih. Jadi elemen penilaiannya memberikan tanggung jawabnya memberikan arahan. Jadi pimpinan, direktur memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana kedaruratan dan bencana. Nih ditanya nih, dokter sebagai pimpinan apa arahannya seperti itu? Dia pasti nunjukin ya. Meskipun yang membuat ada bagian dari K3 rumah sakit, tapi pimpinan harus tahu dan harus diajak. Karena tanpa beliau nggak bisa, yang akan cair dananya, nggak akan di-ACC beli alat ataupun beli kebutuhan untuk
keadaan mitigasi bencananya ya. Nah, di dalam standar ini juga ada ya di TKR 7 ya, pimpinan rumah sakit memberikan arahan. Berupa apa sih ini tanya nih, ada nggak dokumennya? Ya, betul-betul dokumennya. Kalau nggak ada, nilainya nol. Ya, ada nggak rapat? Ya, rapat-rapatnya. Ada nggak penumbukan pasiennya? Ada nggak pengawasannya nih? Siapa ditanya nih wawancara? Direktur rumah sakit, manajer. Jadi tanya bukan K3-nya, direktur dulu ditanya. Kalau dia nggak tahu, jawaban nggak yakin, ya sudah. Nilainya bisa nol atau hanya 5. Jangan kita kalau lulus harus dapat nilainya 10 dari skornya ini. Ini standar akreditasi ya teman-teman. Kemudian ada di MFK 9 ya, di bagian ya tentang penanganan kedaruratan dan bencana ya. Rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi di wilayah rumah sakit. Artinya kita mesti tahu juga di wilayah kita apa sih yang potensi bencana sekitar kita. Ya ini contoh lagi waktu kemarin di Pelumpang ya, di rumah sakit Koja ya, di bagian pendaftarannya ya, orang dalam keadaan luka bakar ya. Semua ambulan mengarahkannya paling dekat rumah sakit itu ya. Itu, kebakaran ya dirujuk ya, karena nggak sesuai dengan kapasitas pelayanan juga ya, dirujuk ya ke rumah sakit yang tadi ya, ke Pertamina, ke RSCM seperti itu. Tapi dalam distabilkan dulu kondisinya ya teman-teman. Nih sini artinya teman-teman kita di rumah sakit Koja, ya rumah sakit Mulyasari dan rumah sakit lain udah menjalankan sesuai dengan apa yang diwajibkan dalam undang-undang ini ya. Ini juga sama ya, semuanya ya, semua turun ya, semuanya membantu ya, udah nggak ngelihat lagi apa jabatan pekerjaan semuanya, karena memang diberikan kewenangan. Dan juga nggak usah khawatir teman-teman nakes, teman-teman tenaga kesehatan lainnya, karena kita semua dijamin undang-undang. Jadi jangan takut salah, takut nanti ini lantai dituntut, nggak ada. Ini beda kasusnya ya. Kalau bikin takut melulu ya nggak jadi, nggak akan ketolong tuh ya. Ya bayangkan ya, dokter cuma 1, sapra cuma 3 ya. Yang lain berapa, tiba-tiba ada 30 orang datang, nggak mungkin. Jadi ya, tapi semua tetap terkendali ya. Ini waktu itu sangat dibantu banget dari pihak pemadam ya, pihak Bulkarmat ya Jakarta ya, seperti itu ya. Jadi mereka dibawa ke rumah sakit Pelabuhan ya, rumah sakit Tugu, rumah sakit Mulyasari ya, yang jadi rujukan nih kebakaran di Pelumpang. Karena memang waktu itu lokasi paling dekat ya. Waktu rumah saya di radis keduanya seperti itu ya teman-teman. Nah di dalam standar akreditasinya ya di MFK 9 juga ya, di sini dikatakan jadi ini harus ada regulasinya nih, yang A yang menentukan jenis bencana. Jadi udah ada regulasinya, ada regulasi di pihak rumah sakit. Kemudian di poin B-nya menentukan integritas nih, lingkungannya bagaimana. Di poin C menentukan peran rumah sakit mau seperti apa. Di poin D-nya menentukan strategi komunikasi gimana. Nah ini komunikasi ke pihak media nih jangan salah-salah nih. Kadang-kadang kalau nggak siap, siapa mau bicara ya? Ntar kamu nih, kalau nggak kita bicara salah juga. Nanti berapa informasi juga pasien, berapa siapa bisa mewakili pihak rumah sakit? Direktur mungkin nggak ada. Ya kalau pagi, siang, sampai sore masih bisa, tapi kalau malam, jam 2 malam, belum tentu ada di tempat. Ya, siapa bisa berbicara, siapa yang diberikan kewenangan? Dokter IGD lagi sibuk, nggak mungkin dia ngomong, lagi ngejahit pasien, lagi seperti itu ya teman-teman. Dan juga mengelola sumber daya nih, siapa mengaturnya nih? Ya, artinya kita harus tahu siapa, apa, jadi apa, ya seperti itu. Ya. Kemudian mengelola kegiatan klinisnya juga, nih siapa nih waktu kejadian bencananya nih, termasuk pelayanan alternatif kalau waktu kejadian. Kemudian identifikasi penetapan peran serta tanggung jawabnya, artinya sudah tahu ya staf itu kerjanya apa, fungsinya apa. Jadi bukan kamu ini ya, nggak seperti itu. Sudah punya fungsi masing-masing ya. Ini pada saat bencana. Dan mengelola keadaan daruratnya ketika terjadi konflik nih. Nah kalau ada konflik seperti apa nih ya. Jadi semuanya harus terkendali dan harus tahu tanggung jawab siapa yang mengerjakannya ya. Dan ingat keadaan itu terkadang membuat pressure juga buat mental staff. Ya, karena panik ya jangan sampai ya. Jadi teman-teman harus bisa kalau memang sudah ini mundur gantian siapa yang di depan ya. Kemudian di rumah sakit ada namanya HVA ya,
Ini hazard vulnerability analysis. Jadi analisa kerentanan bahaya. Jadi rumah sakit nggak usah pusing-pusing, sudah ada aplikasinya ya, tinggal analisa pakai ini. Jadi apa sih yang mungkin terjadi ya? Kalau mungkin kemarin belum siap, belum pernah terpikirkan kasusnya pelumpang ya, sekarang mungkin bisa masuk ke dalam HVA-nya seperti itu. Dan ini memang diminta harus ada nih HVA-nya ya. Untuk teman-teman bisa buka nanti yang klik HVA di KCD ini, itu ada tuh tentang cara penggunaannya. Kemudian rumah sakit membuat program nih tentang di HVA-nya ada regulasinya. Dan harus ada nih, kalau nggak ada nilainya nol, nggak lulus rumah sakit pasti ada ya. Kemudian rumah sakit melakukan disaster drill, artinya ada latihan. Yang ditanya ada simulasi nih, gimana simulasi jalan nggak nih? Ya seperti itu. Ini contoh lagi di rumah sakit Dokter Slamet di Garut ya, di mana saat terjadi kebakaran sampai ada pasien 3 hilang. Artinya mungkin dia pulang ke rumah gitu ya, karena mungkin rumah dekat, panik kebakaran dari rumah sakit ke pulang. Nah, bingung kan? Begitu balik dihitung lagi, loh, ya ini bapak ini nggak ada, ibu ini nggak ada, kemana ya? Seperti itu. Artinya inilah gunanya kita adanya penghitung ulang absensi di lapangan, waktu itu kumpul di absen kan. Jadi yang turun berapa, yang ada di lantai, misalnya di lantai atas itu berapa, yang di lapangan berapa ya. Jadi kalau ada yang kurang atau nggak lengkap bisa tahu nih ya, seperti itu ya. Kemudian menjelaskan ya di MPOS juga, kan akan ditanya staf menjelaskan atau memperagakan prosedur, gimana sih peran mereka lalu di bagian security. Bapak kalau terjadi bencana apa yang Bapak lakukan? Wah saya nggak tahu ya, nggak bisa seperti itu tuh. Oh iya, saya mengatur lalu lintas, saya menertibkan barang-barang bawaan, kan mereka ada handphone tuh. Nah makanya dalam standar itu kita ada locker untuk pasien dalam keadaan emergency. Jadi handphonenya, dompetnya disimpan dulu. Kalau dipegang orang, kita nggak tahu kan, banyak orang, ada kotaknya. Kotak itu penanganan pasien di IGD ya. Jadi disimpan seperti itu. Jadi ada kotaknya. Jadi diamankan dulu ya, karena kita butuh juga buat data dan untuk mengembalikan kepada pasien ataupun keluarga pasien ya. Jadi harus jelas siapa mengajarkan apa ya. Dan di rumah sakit harus disiapkan area dekontaminasi. Jadi kita harus siap kalau terjadi bahaya biologi, kimia. Di situ biasa standarnya ada air washer sama emergency shower. Jadi nggak boleh ya pasien masuk misalnya kena bahan kimia langsung masuk ke IGD, tidak boleh. Masuk ke ruang dekontaminasi dulu, bersihkan dulu seperti itu. Air mengalir berapa menit, itu ada standarnya di ruang itu. Dan air pun tidak boleh dibuang ke sembarangan, buang ke bagian pengolahan IPAL. Seperti jadi aman ya. Bayangkan kalau kena bahan kimia langsung ke bawah lingkungan akan merusak ya. Jadi ini tidak mudah juga ya pengelolaan rumah sakit, dan tidak mudah dan tidak murah karena harus membuat juga. Dipakainya jarang tapi diminta ya, harus ada karena memang diminta oleh aturan ya. Ini diminta nih. Oh ini objektif, dilihat barangnya. Kalau ini nggak bisa dibohongin. Jadi dilihat mana tiangnya ada. Oh, ada berarti 100 nilai. Kalau nggak ada 0 ya, ataupun dicoba airnya nggak berfungsi atau airnya nggak bisa untuk membersihkan mata dengan baik ya, nggak bisa ya. Itu guna dicek ya, seperti itu tiap bulannya. Oke, ini sedikit ada video ya. Senin Badar ya tahun 2021 ya, sampai perang satu rumah sakit itu terbang ya. Jadi itu terjadi ya di Depok. Nah ini kemarin ya 15 Maret dia di rumah sakit Pelita Anugrah di Meranggen ya, di Demak banjir. Gimana nih lingkungan dari rumah sakitnya ya? Banjir ketinggian 30 sampai dengan 50 cm ya. Ini kemarin 15 Maret ya kejadian.
Oleh karena itu di dalam standar di MFK 11 ya semua staf dia diberikan pelatihan tentang program manajemen fasilitas ya. Nah ini gunanya latihan. Nanti tanya, ya ini bentuknya ada undangan, ada daftar hadir, materi, laporan, evaluasi dan sertifikat seperti itu. Ya. Kemudian ada juga dalam standar di SKP 1 ya. Itu ke orang banyak gimana Pak identifikasinya? Nah ini jangan sampai salah, ketuker ya. Ini bukan hanya bayi bisa ketuker, orang pun bisa ketuker nih. Karena kan kita nggak tahu nih Pak, misalnya orang dibawa, ini siapa nih Mbak namanya? Minimal jenis kelamin kita tahu, oh laki perempuan gitu kan. Ini nama siapa? Si A, si Udin, si Hasan, Wati tuh gitu. Agamanya tinggal di mana? Minimal seperti itu dulu kan di data. Jangan sampai didorong. Nah, itu kita butuh. Nah, kalau dia nggak sadar siapa yang bawa kita tanya. Ini juga butuh latihan. Butuh form khusus di rekam medisnya juga teman-teman. Jadi ajak juga teman kita dari rekam medis. Libatkan dia untuk melakukan identifikasi buat form khusus, SPO khusus tentang rekam medis dalam keadaan bencana. Seperti itu. Dan inform concern dalam keadaan bencana. Kan nggak mungkin kan, Pak, Bapak sama operasi dong. Dia nggak tahu nama siapa kan ya. Seperti itu. Kan tadi ada kan di pasal di atas di Undang-Undang 17 itu dijamin oleh undang-undang, silakan lo tindakan medis kalau tanda tangan persetujuan dulu nggak jadi-jadi ya teman-teman seperti itu. Tapi tetap siapkan rekam medisnya, siapkan statusnya seperti itu. Ya, jadi ini agak unik beda dengan keadaan normal. Normal kita bisa nanya bapak, ibu ya, dia nggak bisa ngomong, ada pendampingnya. Ya, tapi kalau keadaan bencana, yang bawa siapa, yang ini siapa beda-beda kan seperti itu. Nah di dalam AKP 1 ya. Ini sangat dijelaskan juga nih tentang triasenya. Nanti kita bahas tentang triase ya. Kondisi bencana dan menggunakan triase bencana. Gimana nih menggunakan triase bencana? Kan nggak mungkin kita menolong semua. Tapi orang cuma berapa orang sih? Dokternya ada berapa? Perawatnya berapa? Bidannya berapa? Farmasi berapa? Gitu kan? Orang banyak. Kan nggak bisa semua orang itu diatur. Makanya ada namanya triase di dalam penanganan bencana seperti ini. Ya, ada triase bencana. Ya. Oke, ini di MFK 9 ya, identifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah rumah sakit ya. Kita menentukan jenis-jenisnya yang dimungkinkan terjadi konsekuensi bahaya, ancaman ya, kejadian ya, integritas struktur, mengolah sumber daya ya. Ini HVA, nanti di bagian agak terakhir kita jelaskan tentang HVA sedikit ya. Gimana sih cara mengaplikasikan tentang software HVA ini ya. Nah, jadi di sini sama ya poin A sama dengan H ya, adanya tentang HVA, kemudian menentukan kerentanan hazardnya, kemudian ada disaster, kemudian memperagakan prosedurnya, kemudian adanya ruang dekontaminasi seperti itu. Ya. Ini dibahas tentang HVA ya. Gimana sih HVA? HVA adalah analisa kerentanan bahaya. Jadi fokusnya memusatkan partai pada bahaya-bahaya yang paling mungkin terjadi. Ya, artinya kalau kemarin belum masuk HVA tentang kasus ledakan penampungan minyak di Pelumpang, nah sekarang masuk tuh. Ya, meskipun kita tidak mengharap terjadi, ya, tapi harus kita masukkan dalam perencanaan seperti itu untuk di tahun mendatang. Ya, gimana kalau ini ya dimasukkan dalam keadaan darurat atau dampak-dampak langsungnya? Lihat kemungkinannya, ya, dampak terhadap manusia, ya, dampak terhadap bisnis, fasilitas, dia tanggapan seperti apa, ya, ini dibuatnya. Aplikasi ada di sini teman-teman, teman-teman silakan masuk, ini free ya, nggak berbayar ya, kalau punya yang dari perusahaan surveyor akreditasi itu harus berbayar ya, ini free silakan, ini karena semua mengadop dari ini ya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman, jadi tentang HVA tool ya, ada Kaiser Permante ya, buka. Jadi dia ada penjelasannya di sini ya, tinggal diterjemahin aja ya, dibahas tentang instruksinya apa, inputnya, tentang HVA-nya apa, terus insiden log-nya apa, summary definisinya ada di sini ya. Ini contohnya nih, inputnya misalnya tahun berapa kejadiannya, ya oke, kemudian ya dilihat tingkat probabilitasnya berapa sering dia, ya ada 0 berarti tidak pernah, 1 artinya rendah, kalau 2 artinya moderat, kalau 3 artinya tinggi, seperti itu. Terus numbernya berapa ya, kemudian dampaknya nih,
ya di sana ada severity-nya ya, magnitude ke berapa. Dampak kepada manusianya tinggi nggak? Ya, ada pilihannya nih, tinggal diisi aja sebenarnya saat 0 ya. Soal di sini 1, ini 2, tinggal diisi aja kan ada. Nanti dia akan berjumlah di kanannya sendiri teman-teman ya. Terus dilihat dampak terhadap properti, dampak terhadap bisnis apa? Tinggal kita masukin, oh low, oh moderat, misalnya banjir moderat atau low, tergantung ya. Jadi silakan teman-teman nanti berdiskusi dengan timnya. Kemudian persiapan kita gimana? Oh siap, berarti skornya 1. Oh biasa-biasa aja 2. Kata nggak siap nih, nggak punya alat. Skornya berarti 3. Seperti itu ya. Tinggal dipilih ya. Nilai ini kebalikannya dengan nilai di ini ya. Kalau ini nilainya makin tinggi nilainya makin rendah. Kalau ini makin tinggi nilainya berarti makin siap ya. Makin tinggi risikonya ya. Yang untuk yang sebelah kiri ini ya teman-teman, seperti itu ya. Nanti muncul skornya di bagian kolom di kuning yang di risk ini. Untuk insiden lognya nanti kalau udah ada tabelnya muncul di sini. Nah ini contohnya nih, ya misalnya apa sih yang terjadi, dia akan ada tabel di sini ya, bentuknya kayak diagram seperti itu. Apa yang terjadi ya? Ini masih diagramnya, kemudian masuk ke dalam reportnya, nanti udah ada report sendiri teman-teman, silakan ini. Ini contohnya nih, kita masukkan misalnya apa sih? Bahaya bom ya, nilainya berapa nih ya? Oh 2. Apalagi nih? Ya, misalnya gempa, bahaya untuk kejadiannya berapa, probabilitasnya 3 ya. Kemudian alertnya berapa ya kan, 10 dia kan. Aktivitasnya berapa dia ya, 6 ya. Nah ini human impact-nya ya berapa nih harus skornya, tinggal masukin di sini ya kan, udah lihat nih. Properti dampaknya, oh dampaknya 3 tinggi gitu kan. Dampak ke bisnisnya tinggi. Kemudian kita siap nggak? Oh kita siap. Oke, nilai 1. Kemudian internal responnya gimana? Oh kita siap kok, nilai 1. Terus gimana external respon? Artinya dengan pihak orang luar, pihak damkar, pihak lingkungan. Oh kita siap kerjasama kok. Oke, dapat seperti itu. Tinggal dimasukin teman-teman. Ini udah ada aplikasi dengan dipilih, ada earthquake, epidemic, evakuasi, ya, eksplosi, ya, peledakan, ya, masukin semua ya, kebakaran, termasuk banjir juga ada di sini ya. Silakan nanti kita lihat di sini yang nilainya paling tinggi yang mana nih ya, seperti itu. Nah ini contohnya nih di bagian summary-nya nih, artinya yang paling tinggi ada di apa di sini ya. Kalau di sini adalah dia banjir, rumah sakit ini ranking 1 banjir ya. Kemudian apa, kebakaran, fire ya. Kemudian apa lagi ya, pasien search, apalagi pemadaman listrik, apalagi gempa bumi. Artinya kalau 5 besarnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan earthquake ya. Jadi bisa kita fokus rumah sakit kita 1 sampai 5 untuk latihannya. Jadi kalau lalu latihannya misalnya fire, ya sekarang jangan fire, banjir. Tahun depan jangan banjir, apalagi seperti itu. Misalnya tentang evakuasi seperti itu. Jadi, nah kalau kemarin masalah eksplosif nggak ada, masukkan di sini nih. Ya ini ada kan? Berarti ya teman-teman. Jadi tiap tahun berbeda latihan. Jadi tidak sama seperti itu. Ini ada update-nya, ada aplikasi, masih di aplikasi ya. Ini tentang instruksinya sama ya. Nah ini tabelnya nih, kalau kita masuk angkanya sama di sini, skor-skornya ya. Ini juga sama ya, untuk memasukkan ke dalam aplikasinya. Ini aplikasi ya. Ini tadi kan natural hazard, nanti teknologi hazard. Ini ada human hazard ya, dampak-dampak kemudian dampak kepada material. Summary ada di sini ya. Ini human hazard ya, ini hazard material. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang triase. Apa sih triase? Triase adalah ya sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah sakit, terutama ke bagian IGD, pasti kan lihat kan ada garis-garis kan di lantai ini. Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Apa sih itu sebenarnya? Gitu kan? Ini Pak, di lantai nggak ada, lihat di atas. Biasa kalau tergantung rumah sakitnya ya. Ada juga yang buat di atas, karena mungkin di bawah sering rusak, atau di atas. Ada tuh alur-alurnya ke arah kasur, ke arah mana itu ada. Ya. Kan ini standar juga, diminta dan harus ada. Ya nggak mungkin nggak ada. Ya. Jadi intip kemarin kalau di IGD ada nggak? Kalau ini, oh namanya triase, seperti itu ya. Nah ini triase itu ada warnanya tadi kan, ada warna merah. Itu emergency, ya segera nih. Ya, ini definisinya nih, deskripsinya seperti ini. Kalau kuning, urgent.
atau sito ya kalau bahasa medisnya. Kalau green ya masih bisa di delay dulu kan. Kalau blue ya diharapkan ekspansi. Kalau black orang hitam mati ya. Jadi kalau pasien mati ya udah taruh ke arah hitam, jangan pasien yang udah meninggal taruh di arah yellow. Nggak bisa seperti itu ya. Karena akan mengganggu alurnya nih. Ini penting sekali ya teman-teman. Gimana kalau teman-teman ingat waktu banyak kasus itu semua data IGD ini gunanya nih. Ini benar-benar membantu ya. Ini ada disiapkan masih bingung nih kemana nih? Kuning, hijau gitu. Jadi kalau bilang gitu kita mesti tahu tuh kemana merah. Nah itu ya. Lihat alurnya. Masalahnya lagi bed di merah ada berapa? Karena bed cuma 2. Mereka kuning cuma ada berapa? Ini berapa? Nah itu jadi masalah dia harus cepat juga karena nggak bisa yang ngantri di merah kan banyak ya, yang ngantri di yellow juga banyak nih. Seperti itu. Ya lihat ya. Ya ini tiap rumah sakit pasti ada nih. Ada ini tinggal kebijakannya ya. Definisi dari ini semua ya. Jadi triase adalah tindakan awal yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan ya untuk mengelompokkan korban yang didasarkan pada prioritasnya nih ya. Dan pengelompokannya korban berdasarkan pada beratnya, cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya. Jadi kita lihat kalau kemampuan kita nggak bisa, malah ini ya udah kemana nih dulu ya. Jadi jangan dipaksakan juga. Yang tahu kan pihak rumah sakit didorong-dorong kemana nah, gitu. Jadi oh ya nih, wah ini nggak bisa nih, rujuk aja, gitu kan. Tapi distabilkan dulu ya seperti itu. Nah ini yang diatur oleh di pihak di IGD-nya nih. Jadi harus bisa dia bermain seperti itu ya. Ini contoh waktu ada di kasus di Aceh ya, ada bahasa satu kampung keracunan tuh datang. Wah IGD-nya numpuk ya, bupati datang nih ya melihat. Ya untung dia mensupport ya. Jadi untuk masalah biayanya nggak terkendala ya nih korban bencana. Jadi harus disiapkan juga nih. Jadi ya di sini kesiapan gimana, penuh kan bednya, seperti kadang-kadang bukan bed kosong kita pakai dulu ya sementara karena nggak ada lagi, ataupun di selasar juga ya, di gang-gang antar ruangan kita pakai karena nggak ada tempat seperti itu ya teman-teman. Jadi triase korban adalah pengambilan keputusan ya yang sangat penting untuk keberhasilan respon terhadap insiden nih. Penerapan triase berbeda nih di spektrum ya. Dilihat dari lonjakannya, dilihat kasusnya dulu nih. Jadi penanganan kasus yang pelumpang beda dengan keadaan kasus misalnya banjir, keadaan kasus misalnya keracunan seperti itu ya. Dilihat juga ya kemampuan kita ya menangani bencananya nih. Karena jadi masalah adalah keterbatasan kemampuan ya. Karena kesulitan juga dalam membuat pergeseran juga nih dari pasien ke populasi juga ya. Kita balik ke masyarakat seperti apa nih, siap nggak? Kan seperti itu ya. Ditambah lagi kondisi ya, jika rumah sakitnya kolaps nih ya. Waduh, jadi jangan sampai juga rumah sakitnya kolaps. Jadi bisa dikendalikan ya teman-teman ya. Ini kalau begini biasanya unit lainnya tarik ya, IGD ya, nggak mungkin untuk orang dokter ajak dokter lain bantu seperti itu ya. Di bawah kendali dokter IGD yang dinas saat itu. Dan ini ada di standar juga teman di SKP 1 ya tentang bencana. Jadi rumah sakit melakukan identifikasi nih ya, menggunakan label khusus ya. Label khusus ya, dilakukan identifikasi. Ya. Jadi walaupun bencana pun ada label, makanya diajak pihak rekam medisnya ya terlibat sini. Nah, di dalam Permenkes yang baru nih, Perpres 40 tahun 2022 teman-teman. Ini dibahas juga tentang persyaratan rumah sakit, tentang standar bangunan nih, bangunan rumah sakit. Bangunan rumah sakit itu harus memenuhi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien penggunaan sumber daya, serasi, selaras dengan lingkungan, dan tentang lahannya juga nih. Jadi secara geografis lokasi rumah sakit tuh nggak boleh berada di area yang berbahaya atau rawan bencana nih. Ini ideal seperti ini ya, rumah sakit yang baru berdiri harusnya udah dibuat nih. Jadi jangan rumah sakit, ya, tapi ternyata kebanjiran tiap tahun, wah itu nggak boleh tuh ya. Konturnya juga nih rumah sakit yang harus datar ya, sehingga aman dari likuifaksi atau permukaan lahan di atas pil banjir. Nanti dijelaskan pil banjir apa sih? Ya, rumah sakit yang kebanjiran ya, jangan-jangan nggak cocok ya, harusnya nggak dapat izin ya seperti itu. Dan ada luas lahan nih, kenapa kita butuh? Jadi parkir dibutuhkan, parkir dia kayak tadi ya, foto tadi di bencana, mau parkir di mana tuh orang kalau ada bencana taruh di jalan, nanti waduh macet lagi lalu lintas kan seperti itu. Ya harus pikirkan tentang
master point atau titik kumpul. Titik kumpulnya di mana? Ada titik kumpul juga tempat yang aman dari bencana ya teman-teman. Nah ini nih tentang banjir ya. Jadi file banjir ya mungkin kita nggak familiar ya bangunan ya di mana pengaturannya tinggi minimal lantai bangunan menentukan berdasarkan lokasi bangunan. Jadi lokasi bangunan berapa lantai sih dari tinggi tanah itu ada standar seperti itu. Jadi jangan sampai bangunannya kebanjiran. Tapi gimana Pak kebanjiran? Ya harus dipikirkan. Ya gimana pencegahannya? Apakah dia buat dipasang base plank atau dipasang pompa atau di apa seperti itu ya. Ini biasa berhubungan dengan waktu pendirian bangunan nih ya, pastian bangunan ya. Jadi Anda jangan nanya kok udah bisa berdiri Pak, jangan tanya saya, jangan-jangan dulu ya luar biasa kali bisa dapat izin ya, harusnya nggak dapat kalau memang daerah banjir dan berisiko banjir harusnya dicarikan solusinya gimana jangan sampai rumah sakit kebanjiran. Bukan apa-apa karena di sana banyak alat-alat mahal gitu kan yang harganya miliaran ya, alat radiologi, USG. Wah, itu kalau karena banjir nangis itu ya. Nah, seperti itu tuh nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus pikirkan juga nih pihak rumah sakitnya. Kalau gimana Pak kalau udah ke rumah sakit ya dicari solusinya, ya dicari sistem yang bisa rumah sakit aman dari banjir ya. Ini juga ya di halamannya banjir ini kan rawan juga, kesehatan juga nggak sehat juga ya. Dia ada undang-undangnya, jadi teman-teman bisa lihat nih ya di peraturan Permen PU ya nomor 19 tahun 2018 ya. Termasuk kalau di Jakarta tentang bangunan ya, perizinan juga ada di sini ya. Dan nomor 23 tahun 2014 tentang di Pemda ya, termasuk juga perizinan berbasis elektronik ya, seperti ada izinnya di sini ya. Seperti itu. Ini contoh ya, saya masuk ke dalam ya. Nah, ini ya sangat disayangkan ya. Saya tahu sih khawatir dengan elektroniknya, alat elektronik kan nggak sih ya. Kalau kebanjir saya masuk ke dalam seperti ini ya. Ini bisa berhubungan dengan SLF nih ya. SLF-nya gimana nih ya? Sebenarnya bisa dapat tuh. Ya kalau melawan banjir ya harusnya ditinjau ulang ya, seperti itu. Nah, ini ada namanya letak bangunan atau site plan-nya ya. Jadi di Permen yang baru ini dijelaskan ya di standar bangunan bahwa letak ruang fungsi kritis itu nggak boleh lebih dari lantai 4. Ya. Apa sih Pak lantai kritis? Misalnya ICU, oke, ya IGD, apalagi OK, oke, kamar operasi, apalagi di sini ya. Jadi masukan yang kritis itu ya. Kenapa sih? Jadi kalau dievakuasinya dia cepat ya. Jadi kalau lantai tinggi-tinggi ini jadi masalah. Misalnya lantai rumah sakit 20 lantai, terus taruh di atas. Mau dievakuasi kemana? Seperti itu ya. ICU-nya, IGD-nya, OK-nya ya. Nah, banyak nih. Jadi ini udah ada sekarang. Jadi rumah sakit ini dikasih waktu sampai dengan tahun 2025 nih untuk menyesuaikannya ya. Karena atau memang baru dikasih waktu 3 tahun ya. Sejak ini diundangkan di tahun 2022 ya. Jadi letak-letak layanan yang sifatnya kritis itu harus tidak boleh lebih dari lantai 4 seperti itu. Yang tadi 2 entah di 2, entah di 3 terserah lah ya. Kalau di bawah 4 ya atau di 4 ya, nggak lebih. Ini juga ya contoh waktu kemarin ya 22 Maret ya. Jadi gempa itu juga menyebabkan evakuasi juga ya di rumah sakit ya Unair di Surabaya nih ya. Teman-teman bisa lihat mereka dievakuasi di lapangan parkir. Maka lapangan parkir harus siap ya. Seperti itu. Jadi ini gempanya kemarin di magnitudonya 6,5 nih jam 15.52 ya. Seperti itu. Ya ini dievakuasinya. Ini juga ya karena tempatnya nggak cukup kemudian dikhawatirkan karena gempanya per 2 jam sekali masih ada gempa ya dibuatkan ya pihak rumah sakit kerjasama dengan pihak BPBD ya untuk membuatkan ya tenda di halaman parkir ya sementara seperti kan nggak mungkin dia kena di sini ini bisa dilihat kan tadi dari siang sampai sore masih gempa sejam sekali gempa kan nggak mungkin bolak-balik kan. Nah sorenya ini masih sudah gelap ya dipasang dibuatin tenda jadi biar terlindung dari panas dan dingin ya untuk pasiennya dan pendampingnya ya. Dan kalau memang nggak bisa ya dievakuasi di rumah sakit yang memang masih
mampu dan bisa untuk menerimanya. Ini pernyataan dari manajer rumah sakit UNER ya. Ini juga gempa ya, ini kemarin ya, gempa yang kedalamannya 10 km yang di Tuban, kemudian magnitudonya 6,5 ya. Dan teman-teman kalau gempa gimana? Udah selesai belum atau masih enggak ya? Jangan usah khawatir. Kan ada aplikasinya kan yang dengan BPBD ya, kita bisa tahu nih, bisa lihat masih berlangsung di mana ya, sehingga kalau teman-teman yang bekerja di rumah sakit gedung tinggi, harapan saya ada aplikasi di handphonenya bisa kita lihat ya. Oh gempa, oh masih berlangsung. Di mana nih? Nah, gitu. Aman atau enggak dan kita seperti itu. Sehingga kita bisa menginformasikan ke pasien dan pengunjung di tempat kita bekerja. Oke, ini ada video. Ini bangunan yang retak ya. Ya. Nah inilah ingatkan ya, jangan ngambetin motor, itu kena bangunan udah retak ya. Jadi malah membahayakan ya. Jadi ini kadang-kadang orang ngambilin motornya, ngambil handphone, nggak usah, turun dulu ya. Ini ntar hanya gara-gara motor aja ketimpa puing ini, kita juga rumah sakit yang dikomplain ya, tanggung jawab. Padahal gara-gara dia dikasih tahu masih ngeyel seperti itu. Ya. Ini referensinya. Baik, dari saya cukup, Pak Arief.